この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi dimanapun kamu berada. Rencananya kan minggu kemarin kita sudah masuk ke beberapa teknik dalam permainan sepak bola, teknik olahraga. Jadi teknik dalam beberapa permainan olahraga. Tapi ternyata ada beberapa hal yang penting dulu yang perlu saya kasih tahu. Itu yang pertama adalah kita akan masuk lagi beberapa 5 poin yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui apa itu olahraga, apa itu manfaat olahraga, dan apa saja yang kita lakukan saat berolahraga. Oke, kita masuk yang pertama. Komponen olahraga. Komponen olahraga ini terdiri dari 10 komponen. Masing-masing komponen ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita cuma fokus latihan ke salah satu bagian ini, mungkin hampir 80% kita latihan komponen yang ini, tapi di presentasi yang lainnya kita pasti akan melatih komponen yang lainnya juga. Yang pertama yaitu latihan atau komponen kekuatan. Kekuatan itu adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu kita melakukan aktivitas atau kerja. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita sedang bekerja atau melakukan sesuatu, ada nggak kekuatan kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah daya tahan, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru, dan sistem pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Ibaratnya ini daya tahan. Kalau kita kaitkan dengan latihan olahraga, itu biasanya kita melakukan jogging. Biasanya disuruh jogging. Jogging ini ada juga beberapa tahapnya, ada minimal berapa menit larinya. Ini tergantung juga dari tujuan dari olahraga tersebut. Nanti kita akan berbicara tujuan olahraga. Yang selanjutnya yaitu daya otot atau daya ledak. Daya ledak ini adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Daya ledak ini bisa kita gunakan juga seperti melompat vertikal jump, front jump, side jump. Dan daya ledak ini bisa juga digunakan saat itu di dalam cabang olahraga atletik, yaitu nomor lompat jauh. Ya, kita bisa gunakan saat dia mau melompat ke bak pasirnya, itu menggunakan komponen daya ledak. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek dan relatif singkat. Ini kecepatan biasa digunakan oleh sprinter, itu nomor cabang atletik, cabang olahraga atletik, nomor lari jarak pendek. Bisa juga lari estafet, tapi ini untuk yang 100 kali 4, itu yang cuma lari satu putaran saja. Jadi ini menggunakan komponen kondisi fisik atau aktivitas fisik, yaitu kecepatan. Jadi bisa dibayangkan ada beberapa lain juga cabang olahraga yang menggunakan komponen kecepatan. Contohnya aja sepak bola, itu saat mengejar bola umpan lambung atau bola jauh, itu menggunakan kecepatan. Selanjutnya itu daya lentur. Daya lentur ini biasanya kita sebut itu dengan kelenturan. Kelenturan ini biasanya dipakai dalam cabang olahraga senam lantai, karena biasanya yang senam lantai ini menggunakan kelenturan, misalnya split atau misalnya mencium lutut misalnya. Jadi ini biasanya, dan ada juga cabang-cabang olahraga yang lain juga yang menggunakan kelenturan. Contohnya salah satunya bela diri juga, itu juga harus menggunakan salah satunya kelenturan. Untuk bisa menggunakan teknik tendangan yang tinggi, nggak mungkin juga
lawan kita itu lebih tinggi dari kita, tapi kita tendangan kita cuma sampai pahanya saja. Tidak mungkin, makanya harus menggunakan daya lentur atau kelenturan. Bahasa Bukit Tingginya itu fleksibilitas. Flexibility salah juga kan? Yang selanjutnya itu kelincahan. Kelincahan ini kemampuan seorang untuk merubah posisinya dari satu sudut ke sudut yang lainnya, ke area tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengalami kendala yang berarti. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau saya melatih olahraga, biasanya ini ada sangkut pautnya dengan yang terakhir nanti, reaksi. Kita lari sprint cepat sambil menghadap ke belakang. Lalu saat bunyi fluid berbunyi, langsung berbalik badan dan sprint ke depan. Nah, jadi yang pertama kita gunakan itu saat memutar badan itu merupakan kelincahan juga. Jadi di sana mengatur keseimbangan, atau salah satunya cabang olahraga itu sepak bola. Sepak bola saat kita mendribble bola menggunakan kun. Jadi saat itulah kita menggunakan kelincahan di sana. Ada juga contohnya di dalam cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis bagaimana kita step ke kanan dan step ke kirinya harus digunakan dengan cepat tanpa kita harus oleng, tanpa kita harus terjatuh. Lalu step ke belakangnya juga seperti itu. Jadi rata-rata semua cabang olahraga itu memerlukan kelincahan, tergantung lagi bagaimana kita menguasai komponen fisik ini. Selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi ini biasanya adalah kalau bahasa kitanya itu kemampuan seorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Tapi secara gampangnya seperti ini. Ini yang gampang saja karena di Indonesia olahraga yang populer itu cuma sepak bola, karena maka kita contohkan itu di sepak bola. Saat kita bermain sepak bola, kita membawa bola, di depan kita ada gawang sama kiper. Tapi dalam waktu 2 detik ada lawan yang menghadang kita atau back menghadang kita di depan. Dalam waktu sepersekian detik kita harus bisa memutuskan, mata kita harus bisa melihat posisi lawan, kaki kita juga bisa melihat tanpa kita melihat bola, tapi kita bisa menendang atau mengoper ke yang lainnya, dan otak kita juga harus berespon dengan cepat. Sepersekian detik kita harus mengopernya, kita harus mensyutingnya, ataukah kita harus mendiamkan saja. Jadi di sana harus ada koordinasi. Mata kita berkoordinasi dengan kaki, otak kita berkoordinasi dengan mata, dan saling berpaut satu sama lainnya. Contoh yang lainnya juga seperti ini. Saat kita bermain pingpong misalnya atau tenis meja, bolanya kan kecil. Mata kita bisa nggak melihat bolanya yang kecil, tangan kita bisa nggak berkoordinasi dengan baik dengan mata. Karena ada juga beberapa kejadian, ini salah satu juga bulu tangkis, kunnya atau pingpongnya, bolanya itu berada di sebelah kanan, tapi saat memukul terlalu rendah kita memukulnya, padahal kita melihat bolanya tapi kita tidak bisa memukul bolanya tersebut. Berarti ada yang salah dengan koordinasi mata tangan. Kalau sepak bola berarti koordinasi mata dengan kaki. Oke, contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah 8 keseimbangan atau balance. Ini keseimbangan biasanya juga ada juga di beberapa cabang olahraga. Kita contohkan saja, misalnya itu adalah senam. Karena senam itu ada di bagian handstandnya atau berdiri dengan tangan, itu memerlukan keseimbangan. Selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan ini adalah salah satu yang wajib juga, karena semua komponen ini wajib kita pelajari dan kita latih. Ketepatan itu biasanya adalah kemampuan untuk menargetkan sesuatu dan kita tidak meleset dengan target yang kita tuju. Contohnya cabang olahraga yang biasa yang langsung kita ingat itu adalah panahan. Panahan itu merupakan salah satu yang mengandalkan ketepatan. Salah satu cabang olahraga yang memerlukan ketepatan. Yang lainnya juga apa? Sepak bola juga, pingpong juga, bulu tangkis juga. Bagaimana kita menendang bola, bagaimana kita memukul bola, bagaimana kita
main forehand shuttlecock itu menuju pada sasaran yang kita inginkan. Contohnya dalam permainan yang lain juga, misalnya dalam permainan volley, kita anggap aja lah volley, kecepatan kita memukul bola apakah pas, kecepatan kita mengarahkan bola itu dia mau ke kanan atau ke kiri harus juga pas, karena kalau misalnya tidak pas tentu kita akan susah untuk mendapatkan skor. Oke, selanjutnya adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak untuk menangani rangsangan yang ditangkap oleh indera. Reaksi ini sering berkoordinasi dengan salah satunya itu dengan bagian apa tadi? Bagian koordinasi. Reaksi ini sering berkaitan salah satunya dengan koordinasi. Seperti yang dibilang tadi, di depan ada kiper, ada back juga yang menghadang, kita harus ada koordinasi mata kaki, kita harus kemana, dan harus ada reaksinya. Apakah kita diam saja? Kalau kita diam saja berarti reaksi kita belum ada. Dan saat berolahraga ada beberapa itulah 10 komponen yang kita latih sebenarnya. Tergantung lagi bagian mana yang kita fokuskan. Kalau saya biasanya membagi tujuan olahraga itu ada 4. Mungkin ada guru-guru yang lain atau misalnya pelatih-pelatih yang lain itu membagi tujuan olahraga itu beberapa juga. Yang pertama, tujuan olahraga itu adalah sebagai kebugaran. Kalau kebugaran biasanya itu orang-orang yang setelah sakit atau dia merasa akan sakit, maka dia akan berolahraga biar badannya fit lagi. Ini secara umum kita sama-sama mengetahui. Tujuan olahraga yang pertama adalah kebugaran. Yang kedua adalah rekreasi. Jadi selain kita mendapatkan kebugaran, tujuan dia atau mindset dia untuk melakukan olahraga adalah rekreasi. Salah satunya adalah para layang, itu bisa juga rekreasi. Panjat gunung atau naik gunung, itu rekreasi. Ada juga yang heboh sekarang ini, yaitu permainan, kita bermain sepeda. Bermain sepeda, pergi jauh-jauh, pergi ke Rao, pergi ke Bonjo. Itu salah satu tujuan olahraganya, itu rekreasi, itu memfreshkan otak. Yang ketiga ini prestasi. Prestasi ini yang sering diremehkan oleh orang, karena prestasi ini dia latihannya mungkin hanya itu saja, karena tujuan dia itu mencapai sesuatu tujuan. Contohnya adalah Porprov, Porda, ataupun Jurdapon. Jadi bisa juga misalnya olahraga prestasi ini yang lebih, kalau misalnya saya pikir ini lebih susah karena dia harus kompleks juga, tidak bisa bermain-main atau tidak bisa yang ibaratnya ele-elean. Selanjutnya tujuan olahraga adalah yang terakhir. Ini yang paling banyak kita dapati sekarang ini, itu gaya-gayaan. Bisa aja kita lihat, misalnya kita ke tempat fitness, misalnya kita ke tempat gym. Kita ke tempat gym itu dia dia hanya berolahraga 5 menit dan foto-fotonya 2 jam. Jadi berarti dia olahraganya untuk gaya-gayaan. Waktu berolahraga itu sama penelitian skripsi kemarin itu saya membaca buku penelitian juga, itu hasil penelitian orang. Waktu berolahraga yang baik itu adalah minimal 2 kali seminggu dan lebih baiknya itu 3 kali seminggu. Kenapa seperti itu dan kenapa ada juga orang membicarakan olahraga itu harus setiap hari? Kalau saya sih tidak menganjurkan olahraga setiap hari. Yang pertama, saya tidak tahu kondisi fisik atau kondisi tubuh masing-masing kita itu seperti apa. Ada juga dia yang tidak pernah olahraga sama sekali dan langsung mencoba olahraga.
dan dia mencoba olahraga setiap hari, tentu itu akan membebani tubuhnya. Selangilah olahraga itu dengan 1 kali olahraga dan 1 kali istirahat. Itu lebih baik daripada kita memaksakan setiap hari untuk berolahraga. Itu akan memaksakan tubuh. Dan secara teori, tubuh kita akan kembali mendekati normal, mendekati seperti kita tidak berolahraga setelah 2 kali 24 jam. Jadi kalau sudah lewat 2 kali 24 jam, maka kondisi fisik kita akan normal kembali seperti kita tidak berolahraga. Tapi itu dalam durasi yang berbeda-beda tergantung dari fisik atau nutrisi dari masing-masing orangnya. Durasi berolahraga ini kita fokuskan kepada tujuan berolahraga, tapi rata-rata kita berolahraga itu 2 jam, itu termasuk pendinginan, latihan inti, dan pemanasan. Jadi 3 tahap atau 3 bagian dari latihan ini sudah di dalam 2 jam tersebut. Tapi kalau kita lihat dari komponen olahraganya, kalau misalnya kita latihan misalnya daya tahan misalnya minimal itu larinya 30 menit contohnya ya. Latihan larinya 30 menit. Ada juga orang yang latihan daya tahan itu 2 jam. Dia non-stop 2 jam. Cuma berlari saja selama 2 jam. Itu di luar dari pemanasan sama pendinginan. Jadi ini juga tergantung dari segi tujuan atau apa yang kita mau dalam berolahraga. Atau dalam cabang olahraga yang kita geluti itu seperti apa. Jadi harus disesuaikan juga. Tapi rata-rata itu 2 jam. Itu sudah dirasa cukup. Tapi ini juga berbeda juga dengan atlet atau tujuannya itu sebagai prestasi. Ada juga prestasi ini dalam sehari dia bisa latihan 6 jam, ada juga 3 jam pagi, 3 jam sore. Itu tergantung dari tujuannya. Oke. Melakukan kehidupan sehari-hari yang pertama itu olahraga, nutrisi, sama istirahat. Jadi sebesar apapun, se-ekstrem apapun kita berolahraga, kalau nutrisi kita jelek maka olahraga tidak menjadi lebih baik. Lebih baik tidak berolahraga daripada berolahraga nutrisi. Ini kalau latihannya ekstrim ya. Dan jika latihannya cocok, pas, nutrisinya pas tapi tidurnya jelek, efek dari yang 2 ini mungkin akan berantakan, tidak akan semaksimal kalau misalnya 3 komponen ini kita jaga dengan baik, kita tidak bergadang, kita cukup istirahatnya. Saat berolahraga kita tahu berapa detik atau berapa menit kita beristirahatnya. Dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, berapa menit kita harus beristirahat atau beberapa detik kita harus istirahat, maka akan lebih baik. Maka olahraga kita, hidup kita, taraf dari hidup kita mungkin lebih meningkat daripada biasanya. Jadi diingat lagi, nutrisi jangan lupa, makan jangan hanya mie instan saja, makan juga yang lainnya, sayur-sayuran juga. Terus berolahraga itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya berolahraga, ini ada juga olahraga dia yang overload sebenarnya diperlukan, yaitu beban berlebih. Kita sanggupnya cuma 100 tapi kita menggunakannya 120. Itu ada tekniknya, ada caranya, jadi tidak sembarangan. Kalau sembarangan otomatis kita akan cedera. Selanjutnya itu tidur yang cukup, jangan begadang, nanti marah babang Roma Irama. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya